Shalom, nama saya Wingli dari Semen Barim, Sekolah SMP Kristen Bangsa. Hari ini saya akan membahas dan menyelesaikan tugas PPKN tentang bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau gitu, kita mulai saja yuk. Di awal kemerdekaan, terjadi beberapa kejadian, yaitu A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, B. Pemberontakan Darul Islam, C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, D. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, E. Angkatan Perang Ratu Adil, F. UUD 1945 melawan UUD S 1950. Di Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap UUD NRI 1945. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan presiden besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan 3. Pembentukan MPRS dengan anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan gulungan yang semuanya dianggap serta diberhentikan oleh presiden. Nah, di akhir Orde Lama ini ada kejadian yang masih kita ingat sampai sekarang, yaitu terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Di Orde Lama, Soekarno berhasil digeserkan dan digantikan oleh Jenderal Soekarno, tetapi adalah seorang tiran. Jika orang yang berbeda pendapat dengan dia, maka orang tersebut akan tidak ada atau bisa dibilang menghilang. Soeharto memimpin selama 32 tahun sebelum Soeharto berhasil digeserkan. Di masa reformasi, rakyat mulai kehidupan kebebasan, cara pembicaraannya, cara presentasinya, dan lain-lainnya memang ada positifnya, tetapi ada negatifnya yang buruk untuk Indonesia juga. Selanjutnya adalah perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin seperti sistem secara hukum pemerintah dan terpusat pada pemimpin negara atau presiden. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem secara perbedaan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya, perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai hidrologi terbuka. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila, hubungan warga Indonesia dengan Allah Sang Pencipta. 2. Kemanusiaan, hubungan warga Indonesia sebagai makhluk sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila, hubungan warga Indonesia sebagai warga politik yang terdekat dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila adalah hubungan rakyat kita sebagai Indonesia dengan Pancasila dan nilai-nilainya. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila, hubungan warga Indonesia dengan sejahtera, keadilan dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara ini. 4. Dimensi Pancasila. 1. Dimensi idealisme milenial, dasar yang mengandung idealisme yang berwujud di kehidupan nyata. 2. Dimensi normatif, nilainya yang mengandung di Pancasila dan dijabarkan dengan sistem namanya mengandung kenegaraan. 3. Dimensi realistis, nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga. Di antara warga itu 1. Mengajak dan membimbing anggota keluarga untuk mempelajari atau memperdalam ilmu agama. 2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga seperti membersihkan rumah, menjaga kebersihan dan kerapian, bahkan membantu masak dan lain-lainnya. 3. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi dulu. 4. Berpartisipasi dalam dan mengambil keputusan di dalam keluarga melalui musyawarah. 5. Saling menghargai perbedaan pendapat di antara anggota lainnya dan anggota keluarga kita. Di sekolah, 1. Menghormati teman sekolah dan guru yang berbeda agama. 2. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar sehingga mereka lebih memahami pelajaran tersebut. 3. Menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman, seperti kayak kerjasama, gotong royong bisa juga. 4. Mengikuti diskusi di kelas saat aktif sesuai tema atau pelajaran itu lebih dekat. 5. Melakukan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab biar kita semakin lebih bagus.
tanggung jawab kita akan sekolah. Masyarakat menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Menghargai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang. 3. Menghormati hak setiap orang untuk hidup bebas dan merdeka. 4. Menekankan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Mengembangkan sikap Anda terhadap sesama, bangsa dan negara. 1. Menghormati dan menghargai kepercayaan dari agama lain. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menolak segala bentuk perpecahan yang merugikan negara dan bangsa ini. 4. Setiap warga negara dan masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sama. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan di pengetahuan saya atau perkataan saya. Terima kasih telah mendengar.